Salam Sang Debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Sungguh berat saya membuat video ini. Mengapa sungguh berat? Karena saya menanggapi pernyataan Louis Prasetyo. Menurutmu gimana? Apakah Alkitab ini hanya berisi firman Tuhan ataukah 100% memang yang ada di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan? Saudaraku, ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu berisi firman Tuhan. Berisi firman Tuhan artinya apa, saudara? Berarti ada yang firman Tuhan dan ada yang bukan. Berarti tidak semua yang ada di dalam Alkitab itu adalah dari Tuhan atau berasal daripada Tuhan. Nah, ini konsep yang salah di dalam kekristenan, saudara. Karena itu kadang orang jatuh dalam pemahaman bahwa ketika saya baca firman Tuhan dan Alkitab itu menyentuh hati, pikiran, perasaan saya, barulah itu menjadi firman Tuhan. Ketika saya membaca Alkitab dan itu sama sekali tidak menyentuh, bahkan mungkin orang pikir itu tidak berfaedah bagi saya, berarti itu bukan firman Tuhan. Nah, ini berbahaya dan ini adalah pemahaman yang salah, saudaraku. Tetapi kita harus tahu, saudara, bahwa Alkitab itu sepenuhnya, seluruhnya, 100% adalah firman Tuhan. Dari mana kita bisa tahu dan bisa memiliki keyakinan akan hal ini? Tentunya dari Alkitab sendiri, saudaraku. Kita lihat 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16, saudara. Di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan berarti semua, tidak terkecuali, yang diilhamkan, yang diwahyukan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, yang berasal daripada Allah. Berarti semuanya, saudara. Bukan hanya sebagian firman Tuhan, bukan sebagian juga tidak. Nah, ini, saudara. Jadi kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa Alkitab yang kita punya adalah sepenuhnya kebenaran firman Tuhan dan itu berasal daripada Tuhan. Tetapi kan isi di dalam Alkitab ini kan ada kisah manusia. Apakah menurutmu kisah manusia yang ada dalam Alkitab ini juga firman Tuhan? Ada juga orang yang mungkin bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu firman Tuhan, sedangkan di dalamnya ada tulisan-tulisan Paulus, tulisan Matius, Yohanes, ada kisah-kisah tentang bangsa Israel, tentang Musa dan lain sebagainya. Apakah itu juga termasuk firman Tuhan? Pasti, saudara. Kenapa? Karena Allah berbicara dengan berbagai cara untuk manusia dapat mengenal siapa Dia, untuk manusia bisa mengerti kasih-Nya, mengerti kekudusan dan kemahakuasaannya. Nah, saudara, cara yang pertama yang benar-benar Allah gunakan, kita lihat Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-11. Ini jelas bahwa yang pertama Allah berbicara langsung kepada manusia dan dalam hal ini adalah Musa. Dikatakan di sana, dan Allah berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Saudara, sampai di sini saja. Jadi jelas bahwa Allah dengan caranya langsung berbicara kepada Musa. Ini cara yang pertama, saudara. Yang kedua, apa cara yang digunakan oleh Allah? Dia menggunakan perantara. Yang pertama, perantaranya adalah manusia. Dalam hal ini nabi-nabi, orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab, rasul-rasul. Ini adalah orang yang menjadi perantara Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya atau kepada manusia. Kitab itu adalah sepenuhnya firman Tuhan. Bahkan kita tahu, kenapa kita mengklaim bahwa Alkitab sepenuhnya firman Tuhan? Karena di dalam Alkitab tidak ada kesalahan apapun yang dituduhkan oleh orang-orang yang mungkin beragama lain atau orang-orang yang memiliki pengajaran sesat. Karena semua yang di dalam Alkitab digenapi oleh Allah sendiri. Ada yang sudah digenapi dan ada yang akan digenapi oleh Allah. Dan pasti Dia akan melakukannya. Oke, sekarang pesan untuk netizen apa nih, Win? Jadi, saudaraku, ingatlah dan percayalah bahwa Alkitab itu sepenuhnya, seluruhnya adalah firman Tuhan. Ketika orang mengajarkan bahwa Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan, itu adalah pengajaran yang tidak benar, saudaraku. Nah, saudara, ketika kita tahu dan kita yakini bahwa Alkitab itu adalah sepenuhnya firman Tuhan, berasal daripada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus belajar, kita harus berjuang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan hidup sesuka kita. Karena ini berasal daripada Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan, supaya menolong kita tiap-tiap hari belajar hidup serupa dengan Kristus.
Terima kasih untuk pesannya, dan saya juga ingin menyampaikan bahwa Alkitab itu 100% firman Tuhan. Sebab Alkitab adalah firman Tuhan, bukan berisi firman Tuhan. Lalu kalau ada kisah-kisah yang ada di dalamnya, sekarang saya kasih tahu nih guys, bahwa Tuhan berbicara nggak cuma satu cara. Saya sudah bahas dalam video ini. Tuhan itu begitu kreatif, dia bisa berbicara melalui alam, dia bisa berbicara mengenai perkataannya langsung, dia bisa berbicara melalui perantara para nabi, dan dia bisa berbicara melalui sejarah. Jadi apakah Alkitab firman Tuhan 100%? Iya guys, nggak usah takut ngomong kitab kita adalah firman Tuhan. Luis Prasetyo sini bersama dengan Alwin, God be with you. Kalau mengenai dia dua menanggapi pernyataan video saya, yang pertama mengenai debat dengan Zulkifli, yang kedua mengenai Yudas. Kalau mengenai Yudas tak masalah, karena di sana kami akan beradu argumen. Tetapi untuk yang mengenai debatnya Zulkifli, dia mencari-cari kesalahan pernyataan saya di dalam debat itu. Bagi dia apa yang saya ucapkan itu adalah salah, di mana saya mengatakan bahwa Alkitab atau Bible berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Dia mengatakan tidak, bahwa Bible itu 100% firman Tuhan. Baiklah, kalau dia mengatakan demikian, saya akan buktikan. Dia berbicara ini dengan mungkin seniornya atau kawan satu angkatan dia ya, namanya Alwin Gosal ya. Orang-orang seperti ini sih perlu diberi keterangan, perlu diberi penjabaran, karena dia terhormat bicara terhadap sang debaters ya. Saya ini orang yang turun gunung sebenarnya, mungkin dia belum pernah kenal saya, ya tak masalah. Karena tahun 2011 saya menghilang sampai tahun 2019, hampir 8 tahun ya. Tak apa-apa, sekarang saya akan mengulas pernyataan dia, di mana mereka ini membawa ayat 1 Timotius 3 ayat 16. Di mana dikatakan segala ilham di sana dia katakan adalah firman Allah. Mereka ini tidak tahu apa yang dikatakan firman Allah atau logos atau suara Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, kalau kalian tidak mengerti apa firman Allah, maka Yohanes 1 ayat 1 akan kabur. Oke, dia bilang firman Allah itu adalah ilham juga, ilham atau pewahyuan dari Allah. Sekarang kita substitusikan kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah ilham Allah bersama-sama dengan Allah, maka ilham Allah adalah Allah. Masuk nggak? Kan tidak masuk. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidak ubahnya mereka ini dengan kaum keledai liar. Karena mereka tidak mengerti apa itu firman Tuhan, maka salah dalam menjelaskan ketuhanan Yesus. Apakah Yesus ilham Allah? Tidak. Yesus firman Tuhan yang menjadi manusia, Yohanes 1:14, bukan ilham Allah yang menjadi manusia. Ya, Luis Prasetyo, kamu masih unyu-unyu deh. Janganlah kau singgung-singgung sang debaters ini ya. Kutantang satu kampusmu debat sama aku mengenai hal apapun. Silakan, banyak videoku, silakan kau tanggapi. Ikut rektor-rektormu, ikut ketua, kalau sekolah tinggi ketua, direktur, kalau diploma 3 terserah. Suruh bicara sama aku. Ya, kumpulkan lagi, itu masih 2 kakak kelasmu kau anggap ya, atau kawan-kawanmu, lebih banyak lagi deh ya. Oke. Nah, sekarang apakah benar firman Tuhan 100% ada dalam Alkitab atau kita itu 100% firman Tuhan? Saya dari dulu tetap tegas bahwa Bible berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Mengapa dari 5 kitab Taurat Musa dikatakan firman Tuhan? Karena kitab itu bercerita tentang masa lalu. Artinya tidak satu manusia pun yang bisa mengerti masa lalu itu. Maka Tuhan memanggil si Musa di bukit, orang bilang Gunung Sinai, di bukit Horeb, atau selama perjalanannya dari mengeluarkan orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Disitulah Tuhan menjelaskan semuanya, mulai dari Kejadian sampai Imamat itu ya. Artinya apa? Itu benar firman Tuhan, karena tidak mungkin Musa mengetahui kisah penciptaan Adam dan Hawa. Oke, bahkan sampai zaman Yesus, firman Tuhan itu tidak lagi diucapkan Tuhan langsung. Pahami apa arti firman Tuhan? Suara yang keluar dari Tuhan, atau suara yang ada di dalam diri Tuhan.
atau suara yang bersama-sama dengan Tuhan, itulah firman Tuhan. Oke. Maka firman diutus menjadi manusia, maka semua ucapan Yesus 100% firman Tuhan. Paham ya? Karena Yesus adalah firman itu sendiri. Nah sekarang, setelah zaman Yesus masuklah kepada zaman para rasul. Apakah itu semua 100% firman Tuhan? Paham nggak kalian siapa saja yang bisa menerima firman Tuhan? Yang menerima firman Tuhan adalah hanya para nabi. Apakah para rasul adalah nabi? Bu, enak sekali kalian. Kalau kalian bilang para rasul adalah nabi, maka Yesus mengatakan apa? Nabi-nabi yang datang setelah aku kemudian adalah nabi palsu. Itulah sebabnya di dunia ini ada nabi palsu yang selalu mengatakan bahwa ilham dari Allah itu adalah firman Tuhan. Dia selalu mengatakan dapat ilham. Tidak pernah dia mendengar suara Tuhan, tetapi dia mengatakan saya kan dapat ilham dari Tuhan, diwahyukan melalui si Pola. Tidak ngerti orang ini apa arti firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suara Tuhan yang diucapkan langsung. Hai Musa, itulah firman Tuhan. Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan kata Nabi Yesaya. Karena dia mendengar langsung suara Tuhan, bukan melalui si Pola, melalui si Anu. Apakah yang diucapkan Rasul Paulus itu 100% firman Tuhan? Tidak. Karena yang diucapkan Rasul Paulus sudah diucapkan itu oleh para nabi, mulai dari Kejadian sampai pada zaman Yesus datang. Paham ya? Dan kalian tidak bisa membedakan mana firman Tuhan. Paham kalian ya? Jadi yang diucapkan Rasul Paulus itulah kisah manusia yang mengikuti. Itulah yang saya bilang kisah manusia yang mengikutinya. Contoh, saya ambil sebuah surat Paulus kepada jemaat ya. Surat Paulus kepada jemaat yang di Galatia. Aku hanya bicara perjalanan Paulus saja. Gak usah sulit-sulit bilangnya. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Apakah ini firman Tuhan? Tuhan mewahyukan ini kepada si Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus menyampaikan ucapan dia sendiri kepada manusia. Paham kalian maksud saya apa firman Tuhan itu? Jadi Rasul Paulus sedang berbicara ini tentang kisah dia. Ketika dia memberi surat kepada jemaat di Galatia ya. Paham kalian? Nah, dibilangnya gini. Aku berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Oke. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Maka saat pun aku tidak minta pertimbangan sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Itu kata Rasul Paulus. Itulah firman Tuhan. Kenapa saya katakan itu firman Tuhan? Karena dia berkenan menyatakan anaknya. Artinya menyatakan tentang Kristus kepada manusia. Itu kan firman Tuhan yang sudah diucapkan zaman Yesus. Bukan difirmankan Tuhan ulang kepada Rasul Paulus. Nah, ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem. Masa ada firman Tuhan? Hei Paulus, sampaikan kepada jemaat. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka. Ini kan perjalanan atau kisah Rasul Paulus. Luis Prasetyo, unyu-unyu. Tahu nggak kau yang arti firman Tuhan? Jangan sembarang ucap. Kalimat saya paling benci mendengar orang mengatakan salah. Di dalam video kalian bilang salah. Kalau kalian bilang keliru masih bisa dimaafkan. Kalau kalian bilang salah artinya kalian sudah melakukan pengadilan. Benar salah urusan pengadilan. Paham ya? Sekarang cobalah di mana letak firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Rasul Paulus, begini bunyinya. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Aneh. Gak paham kalau firman Tuhan itu apa. Itu namanya kisah manusia yang mengikuti. Paham ya? Jadi Luis Prasetyo dengan kawannya itu siapa namanya tadi dia, channelnya pun kayaknya mau mencari apa nih, kenal-kenalnya channel Olwin Gosalit ya. Maaf ya, kalian itu belum level saya bicara ini. Kumpulkan satu STT kalian dulu, debat kita live. Kalau mau debat live silakan, kalau mau diundang enak lo berdebat sama orang Kristen ini, tak ada halal darah. Kalian undang saya datang. Berdebat kita tentang apapun. Banyak situ saya buat pernyataan di video saya, ya. Dari aliran apa kalian? Kita debat. Bahkan siapa? Profesor ada situ, silakan suruh debat sama saya.
Tapi saudara-saudara, tidak ada niat saya untuk menyombongkan diri, tidak. Karena saya harus memberitahu kepada adik yang unyu-unyu ini, biar dia tahu bagaimana memaknai sang debater. Saya ini dalam berbicara, dalam bertindak itu menggunakan pikiran. Ketika saya debat live, tekanan moralnya kuat. Salah-salah saya bicara itu adalah fatal. Sementara ini adalah orang-orang monolog yang tidak memiliki keberanian apapun, tetapi mencoba membantah apa yang saya katakan. Bahkan di video dia yang kedua mengenai Yudas, dia bilang tanpa dia yang tersirat supaya saya mencabut video saya mengenai Yudas. Tidak. Setelah ini akan saya buat tanggapan saya mengenai Yudas dan saya buktikan Louis Prasetyo hanyalah orang unyu-unyu. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.